Salam sehat. Mari kita bahas kembali tentang perkembangan COVID yang terjadi saat ini. Bersyukur negeri kita sudah melewati gelombang kedua yang banyak disebabkan oleh varian Delta. Sudah 2 bulan ini, September, Oktober, bahkan November, sudah landai, PPKM sudah diturunkan, Indonesia dinyatakan sebagai level rendah. Pertanyaannya, seberapa harus tetap waspada? Karena negeri yang lain ada yang masih tinggi. Varian baru masih terjadi. Yang sekarang sedang banyak dibahas adalah varian Delta Plus. Desember dikhawatirkan melonjak lagi karena ada event liburan. Belajar dari tahun lalu, November, Desember, Januari tahun ini ada tren naik. Tetapi 2 bulan ini sedang landai. Boleh jadi kita sebut sebagai gencatan senjata. Kenapa? Karena namanya melawan penyakit itu adalah kegiatan melawan. Karena ada serangan dari luar. Apalagi sikonnya penyakitnya bukan penyakit sembarangan. Virusnya bukan virus sembarangan. Sampai menyebabkan pandemi. Hasil gelombang kedua banyak korbannya dari sisi manusia. Tapi sebaliknya dari sisi virus sebenarnya korbannya juga jauh lebih banyak. Miliaran. Karena ukurannya kecil, di dalam tubuh pasien jumlahnya bisa miliaran. Mutasi terjadi, berarti si COVID tidak diam saja. Dia mungkin bertahan atau siap menyerang lagi. Sebaliknya kita terus meningkatkan imunitas, menjaga protokol kesehatan, melakukan vaksin, mencari obat antivirus, itu adalah sisi bertahannya manusia. Puncaknya adalah sekarang ini sedang sama-sama bertahan karena situasinya reda, tetapi dikhawatirkan terjadi gelombang ketiga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pemerintah sudah memberikan arahan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seiring dengan diturunkannya PPKM. Kesehatan dan keselamatan penting, tetapi ekonomi juga perlu berputar. Mari kita belajar. Mari kita lihat checklist tentang hidup sehat saat pandemi. Karena kalau sering saya sampaikan, kita ini sedang menjalani maraton sehat. Ujungnya harus sehat dan selamat. Panglimanya daya tahan atau imunitas. Apa itu checklist sehatnya saat pandemi? Kita melakukan meningkatkan imunitas. Pola makan seimbang. Olahraga. Mengendalikan stres hingga mengkonsumsi food supplement. Kemudian protokol kesehatan dari 3M sampai 6M. Kemudian vaksin kita tingkatkan. Nah, yang sekarang sedang dikawinkan antara masker dengan vaksin. Karena dua ini yang paling efektif mencegah terjadinya penularan. Kemudian 3T sekarang menjadi lebih murah. Sehingga prevalensi data bisa dapatkan lebih banyak. Untuk action berikutnya apa yang harus dilakukan. Obat antivirus sudah ditemukan, sebagian negara sudah menggunakannya. Jadi, dalam gencatan senjata ini, supaya kita sehat, rupanya kita harus melakukan pola hidup sehat. Tetapi harus komplit, harus komprehensif, harus lengkap. Apa itu? 3. Yang pertama adalah pola pikir sehat. Pandemi mengajarkan kita harus bahagia. Bahagia itu faktor penting untuk sehat. Kemudian pandemi mengajarkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi ada faktor semangat untuk mencapai sehat. Yang kedua, pola makan sehat. Pandemi mengajarkan kepada kita memperbaiki pola makan gizi seimbang. Menambahkan makan sayur dan buah. Mengurangi makanan yang menjadi sumber masalah terjadinya komorbid atau penyakit degeneratif. Mengkonsumsi food supplement. Menghindari merokok dan alkohol. Nah, itu pola makan yang sehat. Tapi rupanya food supplement ini tidak bisa kita tinggalkan nanti pasca pandemi. Karena apa? Karena ternyata ini dipentingkan untuk apa? Untuk recovery, untuk regenerasi. Tidak cukup kita hanya menambahkan pola makan gizi seimbang. Contohnya kita makan sayur dan buah.
Mungkin sekali kita bisa kerjakan, tapi seringkali penyediaannya kurang, mengkonsumsinya kadang-kadang bosan, jadi tidak cukup gizinya. Maka diperlukan tambahan food supplement. Maka dinamakan food supplement sebagai pelengkap. Ada faktor penyerapan. Kadang kita sudah konsumsi tapi tidak bisa terserap dengan baik, sehingga diperlukanlah food supplement itu. Supaya apa? Supaya mencukupi gizi yang diperlukan untuk sehat. Contoh, vitamin D3. Vitamin D3 ini bukan obat antivirus COVID, karena dia vitamin. Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas. Memang lahirnya saat pandemi COVID, tetapi fungsinya adalah meningkatkan imunitas. Fungsinya sangat banyak. Dan yang dihadapi bukannya virus COVID saja, virus-virus yang lain masih banyak. Maka saat pandemi diperlukan vitamin D3, pasca pandemi tetap diperlukan vitamin D3. Jadi sekarang ini tetap harus kita konsumsi. Kemudian adalah pola aktivitas sehat. Pandemi mengajarkan kita mementingkan olahraga. Minimal jalan sehat 30 menit sehari. Tetapi harus konsisten, harus dilakukan terus supaya kita sehat. Tiga-tiga ini membuat kita menjadi sehat, menjadi bugar, sehingga istirahat menjadi cukup, menjadi berkualitas. Kebiasaan itu sudah kita lakukan 2 tahun. Kalau kita teruskan, jadilah pola hidup sehat. Jangan sampai pandeminya, COVID-nya mereda, kebiasaan baiknya mereda. Kembali ke awal sebelum pandemi, yang mengakibatkan komorbidnya naik lagi, penyakit degeneratifnya naik lagi, COVID-nya lewat, tetapi komorbidnya naik. Nah, jangan sampai terjadi. Ya, ayo kita pertahankan pola hidup sehat ini. Seandainya COVID-nya itu naik lagi, kita tidak menjadi korban. Karena status sehat kita bagus. Tidak terjadi serangan yang parah. Kita jadi selamat. Tapi seandainya COVID-nya segera selesai, lebih cepat dibandingkan pengalaman 100 tahun yang lalu, pandemi, maka kita menjadi lebih sehatnya berkualitas. Apa itu? Yaitu lebih sehat, langsing, awet muda. Dan keseluruhan itu membuat kita menjadi jauh dari sakit, jauh dari obat. Salam sehat.